Oke, selamat sore Bu Felix. Selamat sore Pak Sanchez. Bagaimana Ibu keadaan hari ini Bu? Baik, sehat Pak. Oke, bagaimana juga dengan keadaan siswa-siswi Ibu di kelas? Baik-baik juga. Oke, oke Bu. Pada pertemuan kita hari ini, apa rencana Ibu pada pertemuan kita hari ini? Mungkin Ibu bisa deskripsikan sedikit rencana kita pada pertemuan hari ini. Ya, baik Pak. Maksud tujuan saya datang sini, saya ceritakan sedikit kepada Bapak tentang keadaan siswa saya di kelas. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak ada waktu tidak? Oh Ibu, saya selalu ada waktu menemani Ibu dalam Baik, menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi. Silakan oke Ibu. baik. Ya, baik. Terima kasih Pak. Nah, begini Pak. Saya mengalami sedikit kesulitan, yakni di kelas saya, yakni kelas 10, itu keterampilan mereka dalam hal menulis, Pak. Saya guru bahasa Indonesia, keterampilan penggunaan bahasa mereka dalam menulis teks itu menurut saya sangat minim sekali, Pak. Oh baik. Jadi di sini pertemuan ini kita membahas tentang keterampilan murid-murid Ibu dalam menulis teks, Iya, betul sekali, Pak. menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, jadi Ibu ini seorang guru bahasa Indonesia ya. Oke. Ya, Jadi dari keterampilan tadi, itu Ibu menginginkan tujuan seperti apa agar anak didik Ibu itu bisa seperti apa begitu? iya, baik. Saya menginginkan bahwa anak didik saya meskipun mereka baru di tingkat bawah dalam hal ini kelas 10, tapi saya mau supaya kemampuan mereka dalam menulis itu bisa lebih bagus. Artinya bahwa mereka bisa menulis teks itu sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, begitu Pak. Oh, jadi tujuan yang ingin Ibu capai yaitu agar semua siswa di kelas 10 itu dapat menulis teks sesuai dengan kaidah yang benar. Dan di sini Ibu mengalami kesulitan. Dari ada beberapa Iya, siswa yang mungkin acu tak acu dalam mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Di sini saya bisa melihat dari beberapa siswa tersebut, Ibu bisa pilahkan pada level mana, misalnya saya berikan rentangan dari level 1 sampai dengan level 10. Ya, Ibu bisa paham. bisa-bisa. Untuk level 1 itu penilaian yang kurang baik, sedangkan level 10 itu yang baik, artinya sempurna. Dari situ, dari level 1 sampai level 10, di manakah posisi anak-anak Ibu ini? Seperti apa level mereka berada? Ya, menurut pengamatan saya, siswa saya ini mereka baru mencapai level 5 Pak. Oke, jadi pengamatan yang Ibu dapatkan dari siswa tersebut sesuai dengan apa yang mereka lakukan di sini, mereka masih mencapai level 5. Sebagai seorang guru, Ibu mau anak-anak Ibu itu mencapai level berapa, Ibu? Saya mau supaya mereka bisa mencapai level paling atas ya, level 10 Pak. Itu Oke, kemauan. jadi Ibu mau anak didik Ibu mencapai level 10, level yang Iya, paling atas. Nah, iya, bukan kerja keras Ibu untuk mencapai suatu level yang tinggi itu dibutuhkan kerja keras. Dan kerja iya. keras itu harus datang dari diri Ibu sendiri. Bisa ya, Ibu? Bisa Pak. Oke. Bisa. Bisa Ibu untuk mencapai level tersebut. Apa ide Ibu
yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan itu, Ibu. Bisa Ibu gambarkan sedikit? Iya, Pak. Nah, ide yang sudah pernah saya buat ya, Pak, itu saya membentuk kelompok-kelompok, tapi Eh, kelompok yang saya buat di sini tuh kelompok kecil saja, Pak. Misalnya dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 siswa saja. Artinya bahwa memudahkan saya untuk mengamati dan membantu mereka untuk bisa saling bekerja sama dalam kelompok kecil itu. Nah, ketika pengamatan saya, setelah saya bagi kelompok, lalu saya minta mereka untuk menulis. Seperti di kelas 10 pada awal semester itu Pak, ada satu materi yang disebut dengan menulis laporan hasil teks laporan hasil observasi. Di sini saya mengamati bahwa ada siswa yang benar-benar dia berusaha. Meskipun dia belum mencapai pada level atas, tapi dia sudah benar-benar berusaha untuk dia bisa mencapai atau bisa berusaha untuk bisa menulis dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga siswa yang ya dia duduk saja, saya tunggu hasilnya saja. Seperti itu, Pak. oh, jadi di sini ide Ibu yang Ibu kembangkan itu membentuk kelompok. Iya, Dan dari ide tersebut, Ibu belum mencapai tujuan yang Ibu inginkan, toh? betul. Ya, Oke, di sini mungkin ada cara lain yang Ibu gunakan, untuk mencapai tujuan tersebut. Itu misalnya apa? Jika dibuat pembentukan kelompok, tidak mencapai tujuan. Mungkin ada cara lain ya, lagi Ibu selain pembentukan kelompok. ya, Pak. Ya, jadi selain pembentukan kelompok kecil tadi untuk mereka menulis, saya juga pikirnya memberikan sebuah tugas untuk mereka. Saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menulis sesuai dengan atau menulis sebebas-bebasnya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya ambil contoh, misalnya mereka minatnya di olahraga dan mereka bisa di olahraga dalam hal ini misalnya bola kaki. Yang kita tahu sekarang ini ada apa namanya Pertandingan Piala Dunia. pertandingan bola ya, Piala Dunia antar negara. Dan mereka itu saya beri kesempatan sebebasnya untuk menulis. Kira oh hari ini ada pertandingan bola kaki antara negara ini dengan negara ini. Tetapi ditulis dalam bahasa yang baik dan benar dalam bentuk sebuah cerita. Ataukah mereka yang hobinya di tata boga, memasak misalnya. Mereka bisa menulis itu, tetapi harus menggunakan kaidah penggunaan bahasa. Misalnya tanda titiknya di mana, kata pembukanya seperti apa, itu yang saya mau, Pak. Oke, baik Ibu. Ya, Dalam menjalankan ide tersebut, mungkin ada gangguan atau hambatan yang Ibu temukan. Betul atau tidak Ibu? iya betul Oh, sekali, Pak. itu contohnya seperti apa Ibu? Ya, hambatan yang saya alami ini bahwa uh, siswa saya ini kan saya berikan tugas untuk mereka menulis. Ya. Keseriusan mereka itu, Pak, Hmm, itu yang menjadi hambatan. oke, keseriusan mereka yang menjadi hambatan. Nah, Iya. bagaimana, eh, jika keseriusan mereka yang menjadi hambatan, itu cara Ibu seperti apa untuk bisa membuat mereka lebih serius dalam menjalankan tugas tersebut itu bagaimana Ibu? Ya. Untuk ini saya tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Oh iya. Ya, Dengan siapa Ibu mulai bekerja? ya. Untuk tugas yang ini saya minta bantuan wali kelas. Itu orang terdekat dari siswa itu adalah wali kelas. Saya minta bantuan wali kelas untuk bersama saya memantau proses latihan dalam menulis ini. Oke. Jadi di sini Ibu meminta rekan sejawat yaitu wali kelas yang membantu Ibu selaku guru bahasa Indonesia untuk melihat perkembangan mereka dalam melakukan apa tadi penulisan dengan kaidah yang baik dan benar. Betul ya Bu?
betul sekali. Pasti dalam proses memantau tersebut dibutuhkan waktu. Iya toh? Iya, Nah, iya Pak. soal kolaborasi pasti membutuhkan waktu agar mencapai goal, mencapai tujuan. Itu Iya, waktu yang dibutuhkan ibu agar dapat mencapai tujuan ibu itu berapa lama? Bisa berapa lama? iya Pak. Nah, ini kan taraf proses baru latihan Pak, taraf Oh, latihan nulis sehingga saya berikan waktu, jangka waktu untuk mereka itu selama 2 minggu Pak. Sehingga dalam waktu 2 minggu itu saya minta bantuan, selain saya untuk memantau, saya juga minta bantu wali kelas untuk membantu saya. Sehingga waktu yang saya pakai selama 2 minggu ini. oke, baik ibu. Jadi dalam 2 minggu ke depan, ibu harus bekerja sama dengan apa? Wali kelas Wali, dengan wali ya, kelas dalam proses pemantauan ini. Dalam proses pemantauan ini ya, agar siswa-siswi yang ibu anggap masih di level 50 itu dapat mencapai level 10. Level 5 tadi bisa mencapai level iya, 10. Itu yang mencapai tujuan ibu toh, mencapai tujuan ibu iya benar sekali. agar siswa-siswi tersebut keterampilan dalam penggunaan bahasa itu, keterampilan penggunaan bahasa dalam menulis itu baik, baik dan Iya, mudah dipahami oleh guru maupun teman sejawatnya. Eh. Jadi itu yang sebagai tujuan dari ibu. Di sini ibu harus bekerja sama, terus melakukan pemantauan terhadap siswa dan siswi, dan juga ibu memberikan kebebasan. Kebebasan dalam iya, artian ini apa? Kebebasan kepada anak agar sesuai dengan minat dan bakatnya yang harus dia tulis, dia narasikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Minatnya di penulis, bakatnya mau tulis soal apa. Jadi itu dibutuhkan pendampingan. Ibu iya, Nah, iya dan betul. itu harus bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan kepala sekolah, Wali kelas Pak. wali kelas. Iya, Sorry, iya, selalu apa toh? Nah, dengan iya wali. Pak wali kelas. Oke, Iya, jadi itu yang menjadi goal atau tujuan akhir dari ibu. Hmm. oke, iya Setelah betul sekali. setelah 2 minggu dalam perjalanan tersebut, nah, jika hasilnya itu ibu sudah dapatkan, apakah ibu mau datang kembali bertemu dengan Pak selaku pembimbing ibu dalam perjalanan ini? Iya Pak, itu pasti Bapak. Sehingga setelah 2 minggu ini saya melihat kemajuan dari siswa ini dalam hal menulis, maka pasti saya akan datang lagi kepada Pak untuk kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke, jika dalam 2 minggu ini solusi yang tadi ibu temukan itu ibu harus jalankan. Setelah Iya, berhasil, ibu datang menceritakan apakah solusi itu berhasil. Oh, kalau berhasil, iya, oke, mantap. Kita bisa saling sharing untuk keberhasilan tersebut. Nah, iya. mungkin ibu demikian coaching kita kali ini. Habis itu setelah itu 2 minggu baru mungkin ibu bisa datang kembali bertemu dengan saya lagi. Ya, Oke Pak, ya terima kasih. hanya itu saja ibu. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih Pak, selamat sore. Ibu selamat sore. Pas 15 menit. Next. Sudah Pak? Kita sudah bisa mulai? Baik, selamat sore Pak Sanchez. Selamat sore ibu. Iya, baik, selamat sore. Apa kabar Pak Sanchez? Kabar baik ibu. Bagaimana dengan anak-anak di kelas? Baik Apakah baik-baik saja? anak-anak baik. Mereka mengikuti pelajaran dengan baik. Namun ada satu dua yang kurang masuk di hati Pak begitu. Oke ibu. Oh ya, jadi keadaan mereka baik, tapi ada hal-hal yang
kurang masuk di hati ya Pak, seperti itu ya? Ya, Oh ya, kira-kira yang ingin Pak sampaikan kepada saya ini tentang apa ini yang kurang masuk di hati tadi tuh? oke Ibu. Ibu begini Ibu, saya mau ceritakan sedikit soal anak murid saya bernama Anton di dalam kelas. Ini pada waktu pelajaran biologi, kemarin di jam kedua, jam keempat, setelah istirahat, itu pada saat saya sedang memberikan pelajaran di depan, menampilkan video pembelajaran, dibentuk dalam diskusi, memang saya menemukan dalam kegiatan tersebut siswa yang bernama Anton ini sedang menggunakan smartphone-nya bermain game di saat pelajaran itu. Dan itu yang membuat saya agak sedikit radang. Jadi persoalan seperti itu Ibu. Di saat kami Oh, sedang diskusi ada siswa yang sedang bermain game. oh ya, baik Pak. Jadi sore hari ini Pak Sanchez mau berbicara tentang hambatan yang Pak alami atau persoalan yang Pak alami dalam hal ini pada saat pembelajaran itu ada siswa yang bermain HP Pak ya. Oke, ya. Seperti itu ya. Begini. Oh ya. Karena kenapa? Karena untuk pelajaran saya sebagai seorang guru biologi, itu saya mewajibkan siswa menggunakan HP di saat pelajaran untuk mengakses materi yang mereka cari. Misalnya materi sistem peredaran darah, itu saya menyuruh mereka untuk menggunakan HP bila yang ada untuk mencari materi tersebut sebagai bahan referensi agar mereka bisa menjawab LKPD yang saya berikan begitu. Tapi dalam kegiatan itu ada siswa yang menyalahgunakan HP tadi. Dia bukannya mencari tapi malah bermain game. Ya, di situ. Oh ya, berarti permasalahannya bahwa siswa itu menggunakan HP tidak pada tempatnya, bahwa dia salah menggunakan itu. Oke, baik. Lalu apa yang ingin Pak Sanchez dapatkan pada percakapan kita pada sore hari ini? Ya, yang saya ingin dapatkan itu adalah saya mau semua anak di saat pembelajaran biologi itu memanfaatkan HP sesuai dengan arahan saya. Begitu, agar tercapai pembelajaran tersebut dengan baik. Seperti itu, Ibu. Oh, ya, baik. Jadi sore ini Pak Sanchez ingin mendapatkan solusi ya, Ya, Ibu. mendapatkan solusi bagaimana supaya siswa ini Ya. dapat baik. Lalu menurut Pak Sanchez, ya, dalam pengamatan Pak Sanchez ini pasti ada tidak semua siswa itu menggunakan. Tadi hanya digambarkan bahwa hanya ada satu yaitu Anton ya. Lalu siswa yang lain itu aktif sekali mengikuti pembelajaran itu. Nah, kira-kira seperti apa itu sehingga mereka itu aktif sekali? Mungkin ada metode yang Pak Sanchez buat sehingga banyak sekali siswa yang terlibat aktif timbang satu orang tadi itu. Oh ya, maksudnya metode yang saya buat. Iya. Ya kan dalam pembelajaran itu saya tidak terkesan seorang diri begitu. Iya. Saya melibatkan siswa untuk ambil aktif berperan dalam pembelajaran tersebut. Mereka saling mencari tahu, saling berbagi dalam diskusi, mempresentasikannya dengan bekerja sama. Jadi di sini kolaborasi yang saya perlukan. Jadi bukan hanya saya sebagai mentor di dalam kelas. Oke. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi saling kolaborasi antara guru mata pelajaran dan siswa itu bagus sekali. Oke. Nah, kalau saya membuat rentang nilainya ya, ada rentang nilainya. Misalnya saya taruh angka 1 sampai 10. Nah, kira-kira
kira sangat berat. Coba diulangi lagi soal jaringan. Oh ya, oke Pak. Nah, jadi maksudnya begini. Nah, tadi kan Pak sudah menggambarkan bahwa ada metode yang Pak pakai supaya siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan. Nah, sekarang ini saya mau tanya, jika atau mengandaikan bahwa saya membuat rentang nilainya, misalnya dari angka 1 sampai dengan 10. Kira-kira menurut Bapak, siswa tersebut yang tadi Anton tadi itu dia sudah berada pada level yang keberapa itu? Kalau saya melihat di situ, dia berada pada level 6. Dia berada pada level 6. Dan level 6 menurut saya itu belum mencapai suatu tujuan pembelajaran yang saya inginkan bersama murid. Ya, seperti itu. Oh iya, dia baru berada pada level 6, Pak ya. Nah, oke. Kalau berarti untuk mencapai level 10 itu susah sekali, Pak ya. Ya, itu keadaan Oke, yang saya temukan iya. seperti itu. Oke. Jadi mungkin ada perubahan di situ, makanya saya datang Iya. berkonsultasi dengan itu. Nah, jadi untuk mencapai level 10 itu susah ya, Pak. Nah, kalau begitu perlu tidak ada ide yang mungkin dicapai, Pak, untuk mencapai nilai 10 itu? Ada tidak ide? Oke, Ide yang Pak pakai untuk mencapai nilai itu? oke baik. Untuk mencapai nilai Untuk mencapai nilai 10 itu juga saya optimis, tapi setidaknya kalau 9 atau 8 pun boleh. Intinya sudah mencapai KKM yang saya inginkan, melewati. Jadi mungkin dari ide-ide yang saya temukan di sini, untuk misalnya saya mulai untuk untuk memahami atau untuk menegakkan aturan yang ada di dalam kelas tentang penggunaan HP, itu supaya tidak anak-anak tidak bermain game di dalam kelas. Itu saya belajar dengan teman rekan sejawat saya yang sekarang dia lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, di situ dimana dalam diskusi kami itu dalam pembelajaran dia melakukan ada satu model di awal pembelajaran itu dia melakukan atau dia membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sangat bagus untuk saya terapkan dari rekan saya yang sedang mengikuti program guru penggerak ini. Namun di sini karena saya tidak mengikutinya, saya kesulitan. Ya, seperti itu. Oh ya, berarti ada satu ide yang Pak pakai atau Pak sudah rencanakan ini adalah bekerja sama dengan salah satu teman atau rekan yang sedang mengikuti guru penggerak yang dalam hal ini dia sudah belajar tentang bagaimana adanya kesepakatan di dalam kelas ya. Seperti itu Pak ya? Iya, iya. Iya, iya. Adanya kesepakatan di dalam kelas. Dan saya juga sering melihat dia mengajar, dia mengajar di dalam kelas itu bagus sekali. Dimulai dari kesepakatan kelas, itu tuh supaya anak-anak mengetahuinya. Dan itu saya harus belajar dari dia agar kesepakatan yang dibuat itu tidak boleh dilanggar. Agar capaiannya itu bisa berhasil, tujuannya bisa berhasil seperti itu. Iya, baik. Berarti dari sini Pak sudah menemukan solusinya sebenarnya ya Pak ya? Iya, Ibu, ternyata dari cerita-cerita kita, tanpa sadar saya mengetahuinya. Bahwa, Eh, iya, ya betul juga. Tanpa sadar saya mengetahuinya. Dari sharing kita ini, mungkin saya harus menerapkan kesepakatan kelas ini. nah, Nah, seperti apa itu Pak? ya, saya harus menerapkan kesepakatan kelas ini di dalam kelas di saat saya mulai melaksanakan proses pembelajaran. Iya, Tuh, misalnya
dari masalah yang saya hadapi di mana Anton menggunakan HP-nya tidak sesuai dengan arahan saya. Ya. Jadi mungkin kesepakatan yang saya bangun bersama siswa-siswi saya adalah penggunaan HP harus sesuai dengan arahan dari Bapak Guru. Mungkin itu salah satunya Ibu untuk meminimalisirkan penggunaan HP yang tidak wajar. Ya Ibu. Iya. Seperti itu ya betul. Baik, ini perencanaan ya Pak ya. Ya ya. Nah, kira-kira ada jangka waktunya berapa lama Pak sudah bisa terapkan ini? Oke Ibu, baik terima kasih. Untuk soal jangka waktunya ini, mungkin mulai dari sekarang saya mulai belajar untuk menerapkannya dengan bantuan rekan teman calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan. Mungkin itu Ibu, jangka waktu supaya saya terapkan. Dan itu bisa berkelanjutan. Oke, bagus sekali. Berarti Pak Sanci sudah punya komitmen yang sangat besar Bapak harus dimulai dari sekarang, gitu ya Pak? Ya Pak, iya Ibu. Oke, ya, oke. Lalu apa yang Pak Sanci, ini kita sudah hampir masuk pada tahap akhir ya Pak ya. Apa yang Pak Sanci dapatkan dari sisi ini? Oh, Sesuai tidak ya? Sesuai tidak dengan tujuan awal tadi? tujuan awal saya adalah penggunaan HP itu harus sesuai dengan arahan saya. Dan di sini saya menemukannya solusi dari perbincangan saya dan ibu. Saya menemukan solusi bahwa Oke, saya harus membuat keyakinan kelas. Dengan begitu, penggunaan HP harus sesuai dengan arahan saya sebagai guru di dalam kelas, yang mana saya sebagai pemimpin pembelajar. Begitu. oke, Kita mantap boleh sekali Pak kita Sanci. boleh merdeka belajar, tapi kalau tidak ada pemimpinnya sama saja. Mungkin Bagus. itu. Mungkin seperti itu. Oke Pak ya. Iya Pak, mantap sekali. Pak sudah menemukan solusi dan punya komitmen itu. Oke Pak Sanchez, uh, sudah pada sisi akhir ya Pak ya. Kira-kira apa perasaan Pak Sanchez sekarang ini? Oh, perasaan saya menjadi senang, menjadi tenang, karena permasalahan yang saya hadapi itu sudah terselesaikan dengan proses ini, Bu. Jadi itu suatu perasaan yang saya hadapi, di mana saya bisa menyampaikan ini di dalam kelas agar siswa-siswi bisa menurutinya. Saya senang sekali, Bu, karena permasalahan bisa terpecahkan seperti itu. Iya, bagus sekali. Berarti pertemuan kita pada sore hari ini sangat bermanfaat. Artinya bahwa Pak Sanchez sudah menemukan solusinya dan pastinya sangat senang. Oke, Pak Sanchez, mungkin kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Tapi setelah ini, kira-kira kapan Pak bisa bertemu dengan saya lagi? Oh, mungkin setelah di jam pelajaran saya, setelah saya menerapkannya dan itu berhasil, maka saya akan menceritakannya kepada ibu. Bagaimana cara saya menerapkannya, menerapkan kesepakatan tadi untuk keberhasilan pembelajaran saya di dalam kelas. Seperti itu, Ibu. Oke, mantap sekali. Berarti selesai dulu ya, Pak. Saya siap untuk menunggu kedatangan Pak untuk kita bisa cerita kembali. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Bu. Makasih. Selamat sore. Selamat sore. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Pas 15 menit.